Hai guys, balik lagi sama aku Maya dan Aku Nafsya. nah ini adalah video terakhir kita ya Nafia. Aku nggak terasa ya Ya, udah nggak berapa kali terasa kita udah bikin video dan kita ini benar. di akhir video yang mungkin nanti lebih singkat dari biasanya karena pertanyaannya juga nggak terlalu banyak ya Naf ya. Iya. Oke. Oke, nah aku mau nanya nih Naf sama kamu. Menurut kamu nih, apa tujuan dari metode LCNRV? Nah, di sini aku mau jawab nih, Mai. Hmm. Tujuan penggunaan metode LCNRV ini yaitu digunakan untuk mencerminkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya aslinya. Nah, penyimpangan dari biaya ini telah dibenarkan atas dasar bahwa hilangnya utilitas harus dilaporkan sebagai beban terhadap pendapatan pada periode terjadinya. Nah, Oh sekarang aku gitu. mau tanya. Mhm. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Apa yang dimaksud dengan nilai realisasi bersih? Nah, apa yang dimaksud dengan nilai realisasi bersih ya? Menurut aku nih, Nav ya, nilai realisasi bersih di LCNRV ini umumnya itu berarti itu perkiraan harga jual dalam kegiatan usaha. Nah, biasanya itu dikurangi biaya penyelesaian dan pelepasan yang dapat diprediksi secara wajar. Tuh, nah. Oh, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Nav ya. Apakah kamu menerapkan metode LCNRV ini untuk setiap item individual, ke kategori, atau total inventaris? Coba deh kamu jelasin lebih singkat lagi. Nanti aku bakal tambahin kok. Oke, metode LCNRV ini dapat diterapkan baik secara langsung ke setiap item inventaris, ke kategori, atau ke total inventaris. Nah, penerapan aturan pada total persediaan ini atau komponen setiap kategori biasanya menghasilkan jumlah yang lebih mendekati biaya daripada aturan diterapkan pada setiap item individual. Gitu sih, Mai. Kalau menurut kamu gimana? Nah, aku mau nambahin sedikit ya, Naf. Berdasarkan dua metode. Yang pertama itu ada kenaikan nilai realisasi bersih diimbangi sampai batas tertentu. Penurunan nilai realisasi bersih. Praktik yang paling umum itu adalah menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Banyak perusahaan menyukai pendekatan item individual karena aturan pajak di yurisdiksi tertentu mengharuskan basis item individual digunakan kecuali jika melibatkan kesulitan praktis. Nah, selain itu, pendekatan item individual ini memberikan penilaian yang paling konservatif untuk neraca. Oh, gitu. Oke, oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Naf ya. Menurut kamu nih, Oke. potensi kerugian apa dari metode LCNRV? Nah, secara konseptual nih, Mai, metode LCNRV ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset dan beban atas beban diakui pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada saat periode penjualan. Nah, di sisi lain ini, kenaikan nilai aset diakui hanya pada titik penjualan. Situasi ini tidak konsisten dan dapat menyebabkan distorsi dalam penyajian pendapatan. Nah, kekurangan yang kedua ada nilai realisasi bersih mencerminkan potensi layanan masa depan dari aset. Oleh karena itu, secara konseptual itu masuk di akal, tetapi nilai realisasi bersih seringkali tidak dapat diukur dengan pasti. Nah, dari sudut pandang teori akuntansi, ada sedikit yang membenarkan aturan LCNRV. Meskipun konservatif dari sudut pandang laporan posisi keuangan, hal ini memungkinkan laporan laba rugi untuk menunjukkan laba bersih yang lebih besar di periode mendatang daripada yang dibenarkan jika persediaan diteruskan sebesar biaya perolehan. Aturan tersebut hanya diterapkan dalam kasus-kasus di mana bukti kuat menunjukkan bahwa penurunan pasar harga persediaan telah terjadi yang akan mengakibatkan kerugian ketika persediaan tersebut itu dijual. Gitu sih, Mai. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Ya. Nih, Mai, ada pertanyaan lagi buat kamu. Hmm. Mengapa persediaan ini dinilai lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih atau LCNRV? Nah, terus apa argumen yang menentang penggunaan metode LCNRV ini dalam menilai persediaan?
Oke, karena harga yang tidak tetap sepanjang waktu ya, Naf. Ketika harga pasar itu lebih rendah dari harga aslinya. Kerugian itu harus ditulis untuk membuat pernyataan lebih akurat. Nah, metode ini konsisten dalam penerapannya pada tahun tertentu karena mengakui properti pengurangan harga tersirat, tetapi tidak memberikan pengakuan dalam akun atau laporan keuangan. Argumen yang menentang penggunaan metode LCNRV ini untuk menilai persediaan adalah bahwa hasil yang diperoleh mungkin tidak konsisten. Persediaan dapat dilaporkan pada biaya dalam 1 tahun dan mungkin pada nilai pasar pada tahun berikutnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan distorsi beberapa data. Metode tersebut juga tidak konsisten dalam penerapannya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Nah, Oh gitu, ya, oke. aturan nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya dan dapat diterapkan secara langsung pada setiap item atau pada total persediaan. Nah, metodenya ini harus yang paling jelas mencerminkan pendapatan. Praktik yang paling umum adalah menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Perusahaan menyukai pendekatan item individual karena persyaratan pajak di beberapa negara mensyaratkan bahwa basis item individual digunakan kecuali jika melibatkan kesulitan praktis. Selain itu juga, pendekatan item individual ini memberikan penilaian yang paling konservatif pada laporan posisi keuangan. Oh gitu, iya iya, Mai. Nah, ada pertanyaan ketujuh nih, Naf. Jika terdapat bukti bahwa kegunaan barang persediaan sebagai bagian dari pelepasannya dalam kegiatan usaha biasa akan lebih kecil daripada biaya perolehannya. Nah, gimana nih perlakuan akuntansi yang tepat menurut kamu? Nah, oke, Mai. Jika terdapat bukti bahwa kegunaan barang yang akan dilepaskan dalam kegiatan usaha ini biasanya akan lebih kecil dari biaya perolehan. Nah, selisihnya ini harus diakui sebagai kerugian pada periode berjalan dan persediaan harus dinyatakan sebesar nilai pasar dalam laporan keuangan. Itu sih, Mai. Oke, 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 oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Mai. Oh, udah terakhir ya? Oke nih, Mai, untuk pertanyaan yang terakhir. Metode apa yang mungkin digunakan dalam akun untuk mencatat kerugian karena penurunan harga persediaan? Nah, salah satu metodenya itu adalah mencatat persediaan pada harga perolehan dan kemudian menguranginya ke pasar, sehingga mencerminkan kerugian pada periode berjalan. Kita sering nyebutnya itu sebagai metode kerugian. Nah, kerugian tersebut itu kemudian akan ditampilkan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi dan harga pokok penjualan untuk tahun tersebut tidak akan terdistorsi oleh penyertaannya. Keberatan terhadap metode penilaian ini itu adalah bahwa inkonsistensi dibuat antara laporan laba rugi dan neraca. Dalam upaya untuk memenuhi inkonsistensi ini, beberapa orang telah menganjurkan penggunaan rekening khusus untuk menerima kredit untuk penurunan persediaan seperti itu, seperti penyisian untuk mengurangi persediaan ke pasar yang merupakan rekening kontra terhadap persediaan di neraca. Perlu dicatat bahwa disposisi akun ini menimbulkan masalah bagi akuntan. Nah, pendekatan lain hanyalah dengan mengganti biaya pasar saat menentukan harga persediaan baru. Kita sering nyebutnya itu metode harga pokok penjualan. Nah, prosedur ini itu meningkatkan harga pokok penjualan sebesar jumlah kerugian dan gagal untuk mencerminkan kerugian ini secara terpisah. Untuk alasan ini, banyak keberatan teoritis dapat diajukan terhadap prosedur ini. Gitu, Oh, nah. gitu. Oke, oke. Nah, kita udah selesai ya, Naf ya. Wah, Iya. udah di akhir acara, nggak kerasa. Udah 8 pertanyaan yang kita jawab. Dan mungkin itu aja dari kita berdua, aku dan Nafsyah, yang bisa sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya yang mungkin akan kita buat. Dadah!